Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan hadis yang ke-26 dan juga ke-27 ya. Hadis yang ke-26 dan juga ke-27. Hadis yang ke-26 ini masih ada kaitannya dengan hadis yang ke-25 yang pembahasannya adalah tentang macam-macam sedekah. Jadi hadis yang ke-25 ini dan juga ke-26 memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya sedekah itu tidak hanya berupa material saja. Sedekah itu banyak caranya dan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya harta saja. Ini kemurahan Allah SWT kepada hamba-hambanya, kelapangannya, membuka pintu rahmatnya, pintu pahala. Tinggal siapa yang mau melakukannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi dalam tubuh manusia itu harus mendapatkan atau harus disedekahi. Setiap sendi-sendi dalam tubuh manusia itu harus disedekahi. Sendi-sendi yang dimaksud adalah ya sendi-sendi tulang, semua yang ada di dalam tubuh manusia. Jari, berapa sendi-sendi yang ada itu, pergelangan tangan, kaki, semuanya yang ada di dalam tubuh manusia itu berhak untuk disedekahi. Bukan hanya berhak, harus disedekahi. Bagaimana caranya? Nah, ini disebutkan kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal snaini shadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit, kamu merukunkan atau mendamaikan antara dua orang yang berseteru, itu termasuk sedekah. Perbuatan baikmu mendamaikan orang yang sedang berseteru itu sedekah. Dari semua yang bergerak dari sendi-sendi tubuhmu itu akan mendapatkan pahala sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Dan membantu seseorang menaikkannya di atas kendaraannya, atau kamu membantu mengangkatkan barangnya, itu juga termasuk sedekah. Membantu orang naik kendaraannya. Kalau dulu mungkin onta atau keledai, atau kuda. Sekarang bisa disamakan dengan membantu seseorang yang kerepotan untuk naik mobil atau naik sepeda motor. Nah, itu juga dianggap sedekah. Wa bikulli wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan kalimah thayyibah itu juga sedekah. Wal kalimah thayyibah ini yang dimaksud adalah entah itu doa juga termasuk, entah itu zikir juga termasuk.
la ilaha illallah juga termasuk pujian, itu juga termasuk kalimah thayyibah. Nah, seperti yang disebutkan di pertemuan lalu, ada takbir, tahmid, tasbih, tahlil, itu semua dianggap sedekah, dihitung sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang digunakan berjalan untuk sholat itu juga sedekah. Setiap langkahnya itu dihitung sedekah. Wa tumitul aza anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan sesuatu yang bisa mencederai orang lain di torik, di jalan, itu dihitung sedekah juga. Ketika kamu melihat di jalan ada paku misal, atau ada jarum, atau ada batu yang tajam yang kiranya itu bisa mengganggu orang lewat atau bahkan mencederainya, dengan kamu menyingkirkan ke pinggir, itu dihitung kebaikan, dihitung sedekah. Jadi macam-macam sedekah yang disebutkan di dalam sini adalah seperti tadi, menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa mencederai orang lain itu sedekah, membantu orang lain itu sedekah, dan mendamaikan orang lain itu sedekah. Kata kuncinya adalah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kebaikan yang dilakukan itu adalah sedekah. Sangat mudah sekali ini untuk dilakukan. Tinggal kita mau mencobanya atau tidak. Tinggal kita mau mempraktikkannya atau tidak. Kemudian pada hadis yang ke-27, ini pembahasannya adalah tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan ini sudah jelas, dan mungkin masih ada orang yang terkadang ada yang samar-samar, ini itu baik apa enggak, ini itu buruk atau tidak. Dan nanti di sini disebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Al birru husnul khuluq. Kebajikan itu cerminan budi pekerti yang baik atau akhlak yang mulia. Pengen tahu kalau itu baik, maka lakukan akhlak yang mulia. Pengen dapatkan kebaikan, pengen kamu itu dinilai kalau kamu itu berbuat yang baik, lakukan akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dan keburukan dalam tanda kurung dosa itu adalah sesuatu yang ketika kamu berbuat atau mau berbuat itu terdapat kejanggalan di dalam hati, atau mengusik hatimu, dan kamu itu tidak suka ketika orang lain melihat perbuatanmu. Itu adalah dosa.
Jadi jelas tanda-tandanya. Pengen tahu kebaikan itu baik, benar-benar baik apa enggak? Coba diperhatikan, itu akhlak mulia apa enggak? Kalau itu akhlak mulia, berarti itu baik, gitu. Baik sama orang tua, baik dalam disebutkan ulama itu semua hal yang di situ ada ketaatan kepada Allah, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka itu dihitung baik. Ya mudahnya tadi, kebaikan adalah cermin dari budi pekerti yang baik. Kebajikan itu cermin dari budi pekerti yang baik atau mulia. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi bersabda. Ini unik ini. Ini hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu mengetahui hal yang gaib. Nabi itu mengetahui hal yang hal-hal yang yang akan datang, atau hal yang disimpan, atau hal yang ada di dalam hatinya orang lain. Memang karena Nabi punya mukjizat. Nah, beliau berkata ketika Wabisah datang, kamu datang mau bertanya tentang albir kan, dalam tanda kurung kebajikan. Ketika ditanya seperti itu, dia menjawab, qultu na'am, iya betul, aku berkata iya. Faqala, Nabi bersabda, istafti qalbak, albirru matma'anna ilaihi watma'anna ilaihi qalbu. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya bertanyalah kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, ini ada kalimat yang kurang. Watma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan tanda-tandanya adalah apa yang membuat jiwamu dan juga hatimu itu tenang. Kalau mau berbuat sesuatu dan atau juga melakukannya dan hatimu merasa tenang, merasa nyaman, merasa tidak ada sesuatu yang mengusik, yang mengganggu ketenangan hati, bahkan senang, ada rasa kebahagiaan, itu adalah kebaikan. Maka lakukan. Kalau kamu pengen melakukan sesuatu dan hatimu tenang, jiwamu tenang, maka pertanda apa yang mau kamu lakukan itu adalah kebaikan. Wal ithmu maha kafin nafsi, dan dosa atau keburukan itu adalah sesuatu yang mengusik hati, menjanggal di hati, yang meragukan di hati. Wa taraddada fi sadri, dan meragukan di dalam hati. Fa in aftakan nasu fa aftauka, sekalipun orang-orang lain atau manusia-manusia memberikan fatwa kepadamu, tapi kalau seandainya hatimu merasa gak tenang, gak nyaman, ya itu pertanda kalau itu gak baik atau dosa. Wal ithmu maha kafin nafsi wa taraddada fi sadri, keburukan adalah sesuatu yang mengusik hati, mengganggu ketenangan jiwa, meragukan, sekalipun orang-orang itu berfatwa kepadamu. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hadis yang ke-26 dan hadis yang ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.